Selamat malam JM Team dan tetap bersuara lantang untuk keadilan dan perbaikan Ibu Pertiwi. Tapi jangan anarkis, jaga fasilitas umum dan pulang dengan selamat. Stay safe dan tetap waspada semuanya. Dan ini menjadi satu atensi yang harus kita berikan untuk menjaga satu sama lain dan menjaga juga kedamaian di Indonesia. Dan malam ini akan ada perbincangan yang istimewa tentang Leo Messi dengan aksi pamungkasnya di laga home untuk Argentina dalam ajang kualifikasi World Cup 2026. Dan juga kita akan bahas dengan detail persiapan dari timnas senior jelang laga nanti malam menghadapi Taipei, dan juga ada hasil yang kurang menggembirakan dengan hasil imbang antara Indonesia U23 menghadapi Laos dalam babak kualifikasi Piala Asia U23. Sudah hadir di studio DPI ada spesialis dari info A1, ada Harpa. Halo. Paling pas kalau kita ngomongin Indonesia dari senior sampai kelompok umur, ada dia di sebelah kita. Kemudian ada Sabto Haryo, pandit yang dikatakan paling santun dan terbaik katanya. Terus ada Rizal, ini tentunya Young Guns yang terus diandalkan untuk bisa mengeluarkan statement yang begitu berkualitas dan terpercaya. Dan prediksinya banyak yang tepat. Prediksinya banyak yang tepat. Penting Isak Liverpool. Liverpool ya kan. Terus dia waktu itu hot tipnya adalah Tottenham Hotspur yang bisa mengalahkan Man City. Itu akan abadi ya, dan ntar di social medianya Rizal bahwa dia mampu memprediksi satu result yang luar biasa buat Spurs. Dan kita akan bahas tentang laga di pagi tadi bagi Argentina yang sudah lolos ke World Cup 2026. Ada laga sepertinya mini testimonial untuk sang pemain yang mungkin terhebat kedua dari Diego Armando Maradona. Bahkan ada yang mengatakan dia lebih hebat dari Maradona. Berlaga di Mas Municipal, satu stadion yang begitu bersejarah bagi Argentina, stadion dari River. Sabto melihat bagaimana sambutan dari para supporter dengan Messi yang sudah meneteskan air mata di saat warm up, lengkap dengan istri dan anaknya hadir juga bersama dengan dia dengan hasil spektakuler, hampir mencetak hat-trick di laga terakhirnya di Argentina. Dan pre-match serta post-match ya begitu luar biasa dengan fireworks di akhir. Dan ini menjadi satu penutup luar biasa bagi karir Leo Messi yang berlaga di kandang sendiri untuk Argentina. Iya, kalau gue pribadi sih, kalau ditanya siapa yang GOAT-nya untuk Argentina, gue sih ke Messi sih. Dan statement itu kayaknya udah terjawab oleh dia ya ketika menjadi juara dunia kemarin. Kalau gue pribadi melihatnya seperti itu, karena longevity-nya pun jauh dibandingkan Maradona, lalu perangainya pun berbeda, lebih ke arah positif, lalu di level klubnya pun jauh lebih dominan ketimbang Maradona. Makanya kenapa kalau ditanya, gue selalu menaruh Messi lebih tinggi dari Maradona. Memang kalau Maradona gaya dribblenya pada saat itu memang eksepsional gitu ya, tapi Messi pun bisa melakukan itu juga gitu. Dan itu terjawab di pertandingan kemarin karena mereka sudah lolos dan partai terakhirnya adalah away, dan ini menjadi partai home terakhir bagi Argentina sebelum mereka berlaga di Piala Dunia nanti. Dan gol yang dia ciptakan tuh pun Messi banget gitu ya. Ada gol pertama chip 4 orang bisa dia chip gitu ya dalam posisi satu ada yang berdiri, satu ada yang setengah berdiri, termasuk kipernya udah ada yang dua tiduran tapi bisa dicip dan itu menjadi gol. Itu statement lagi Messi, ya seperti inilah gue kalau bermain mencetak golnya seperti itu. Dan gol kedua dia pun placing ala Messi banget juga gitu ya. Ada umpan datang dari kanan, dia bisa menaruh bola di antara kerumunan orang tapi bisa jalan, nggak kenceng, nggak pelan, tapi pas untuk bisa menjadi gol. Ya tadi lo bilang emang statement dari seorang Messi ketika mengakhiri karir di Argentina itu sendiri ya. Sebelum nanti mungkin benar-benar berakhirnya di Piala Dunia nanti, apapun hasilnya nanti, tapi paling tidak dia nunjukin ke publik Argentina apa yang telah dia lakukan sejak muda sampai dia berumur sekarang, dia tetap berada di level tertinggi. Iya, tidak beruntungnya bagi Leo Messi gol ketiganya dengan chip juga dianulir. Kalau enggak sangat sensasional laga penutup bagi Leo Messi di hadapan para supporter, para pecinta sepak bola Argentina. Sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa, dan harapannya nanti di Amerika Utara di World Cup 2026 bisa mempertahankan gelar juara dunia bersama dengan Argentina. Akan menjadi satu persembahan yang sangat manis untuk akhir karir dari Messi bersama dengan timnas Argentina. Dan kita akan melangkah menuju ke pertarungan Indonesia U23 menghadapi Laos U23. Kita melangkah menuju ke Eropa di mana ada pendaftaran untuk tim-tim yang akan berlaga di Eropa, dan sangat menarik dengan beberapa nama tenar yang tidak menjadi bagian dari skuad. Dan kita akan merektify mengapa Arne Slot tidak memasukkan nama Chiesa dalam skuad Liverpool. Mungkin Sabto dan Rizal nih punya insight tersendiri dengan pilihan yang diambil oleh Slot untuk tidak menampilkan pemain senior dengan segudang pengalaman yang juga di awal musim ini tampil
tampil signifikan bagi Liverpool coming off the bench terutama. Yap. Siapa dulu Mas? Mau dulu? lah, Ya ya. udah. Ya. Ya sebenarnya kalau gue ngerasanya dan dipanggilnya si Ngumoha ketimbang si Chiesa, ini lagi-lagi menjustifikasi pembahasan kita sebelum musim dimulai ya. Ini line up persis yang ini dan kita bilang ini pemain yang emang di highly rated banget sama seorang Arne Slot. Tapi kalau kenapa jawabannya kira Chiesa yang dikorbankan, gue rasa ada dampak dari ketidakberhasilan Liverpool mendatangkan Gehi di deadline day. Karena kalau ada Gehi di sana, kuota home ground tuh otomatis akan terpenuhi dan kuota permainan Liverpool untuk memenuhi 25 pemain itu bisa melebihi kapasitas gitu. Dan sekarang kena akibatnya Liverpool nggak punya kuota home ground yang cukup, alhasil harus ada yang dikorbankan. Jadi kalau kuota home ground nggak terpenuhi, akibatnya bukan ke yang lain-lain ya, tapi slot permainan tuh akan lebih kecil dibandingkan tim-tim yang bisa memenuhi. Jadi dibandingkan tim lain yang bisa ngedaftarin mungkin 24 sampai 25 pemain, as it stands Liverpool cuma bisa mendaftarkan 22 pemain. Efek nggak punya pemain home ground tersebut. Jadi menurut gue itu sangat berpengaruh ketidakhadiran Mark Gehi yang sudah benar-benar udah here we go sebenarnya tapi nggak bisa datang. Tapi kalau berkaca dari kualitas, gue sih nggak kaget ya kalau seandainya dipikir Chiesa akhirnya dikorbankan karena slot ini kayaknya highly rated banget seorang Ngumoha dan gue rasa dia akan berbicara banyak di musim ini. Ya Sabtu, Ngumoha over Chiesa, satu keadaan yang cukup menarik untuk ke slot dan Liverpool. Iya, tapi kan sebenarnya nanti akan ada pendaftaran ulang kan? Nggak permanen ini juga. Iya. Itu bisa aja nanti Chiesa dimasukin gitu ya, begitu Januari gitu. Ketika di fase grup, ya mungkin Slot berpikiran bahwa amunisi yang barusan dia akuisisi, masuknya Wirtz, masuknya Ekitike, masuknya ya Frimpong dan juga Kerkez, semua pemain-pemain yang ada di situ, termasuk juga di lini depan yang sebetulnya rotasinya kan cukup banyak ya yang bisa dilakukan gitu, termasuk adanya Ngumoha gitu. Jadi ya kayaknya dia sudah berpikir bahwa di fase grup kayaknya materi gue cukup nih tanpa menyertakan seorang Chiesa di situ gitu. Tapi nanti begitu lo butuh pemain yang bisa make a difference dalam situasi home and away, dalam situasi dua stage knockout stage itu yang mungkin dia akan berpikir ulang untuk apakah gue layak untuk bisa memasukkan Chiesa di situ atau enggak gitu. Cuman untuk sekarang ya gue rasa dengan akuisisi terbaru tadi yang sempat kita lihat siapa aja yang sudah didatangkan Liverpool, ya kayaknya sudah cukup bagi Arne Slot berpikir bahwa ini udah cukup buat Liverpool. Dan Harpa, kalau kita melihat Arsenal, memang ini kembali home ground setelah Rio Ngumoha. Talent-talent muda ini diandalkan juga oleh Mikel Arteta, dan bagaimana Max Dalman akan masuk dalam squad yang meninggalkan Gabriel Jesus yang memang mengalami kendala dengan cedera dan sepertinya tinggal menghitung detik saja ketidakpercayaan Mikel terhadap dirinya, dan mungkin dia akan nanti di Januari berpindah ya karena masih ada gangguan cedera yang dialami oleh Jesus. Dengan memilih Max Dalman, ini juga satu pemain yang menjadi buah bibir perbincangan di Premier League saat ini. Ya sebenarnya apa yang terjadi di Liverpool dengan memasukkan Moha dibandingkan Chiesa, kemudian juga di Arsenal dengan memasukkan Max dibandingkan Gabriel Jesus, ini juga sebenarnya ada benang merahnya. Artinya pelatih simple akan memberikan rewards kepada pemain yang memang punya potensi, meskipun memang nanti di Januari bisa saja berubah. Ya sedikit gua kembali ke Liverpool ya, kalau si Moha ini tidak perform, ini kan sebenarnya memberikan kompetisi kan. Kalau misalnya lo perform ya apa boleh buat, lo kan gue teruskan lagi. Mungkin roster untuk Januari tetap si Moha dibandingkan si Chiesa. Tapi kalau misalnya Moha nyentar masih muda kan, kadang-kadang mungkin dia over proud atau over confidence, mereka turun ya Chiesa. Oke, gue kasih lo Chiesa sekarang, buktikan kalau lo lebih baik dari dia. Gue rasa seperti itu. Nah apa yang terjadi di Arsenal juga gue rasa mirip. Dan gue as a gunner senang melihat jebolan Helen kembali bisa satu persatu tembus kembali ke senior. Dan kalau untuk Gabriel Jesus sendiri sebenarnya udah lama menurut gue dia kartu mati. Ya 1 tahun 2 tahun lalu sebenarnya kalau 2 tahun lalu ya kalau nggak salah yang Arsenal hampir juara tuh sebenarnya kalau strikernya bukan dia mungkin Arsenal bisa juara gitu. Gue ingat ya kalau nggak salah lawan West Ham udah 2-0, kemudian ada berapa kali peluang dia nggak golin. Mungkin kalau bukan dia itu lebih bagus. Jadi ya ini klub profesional normal yang lu akan selalu berganti, ketika lu habis lu akan digantikan oleh pemain. Dan gua rasa bukan Januari dia bisa lepas. Sebenarnya summer kemarin kalau ada yang
Kalau ada yang mau beli dia, kalau fit dan ada yang mau beli dia, gue rasa dilepas gitu. Iya, memang ini menarik bagaimana pemilihan dari para pelatih seperti Mikel Arteta dengan mengandalkan Dahlmann ketimbang Jesus, Slot mengandalkan Ngumoha ketimbang Chiesa. Yang agak beda mungkin Tottenham tidak mengandalkan Mathys Tel, padahal didatangkan dengan jumlah harga yang tidak murah, masih muda juga dengan cederanya Kulusevski, tapi dia tidak diandalkan di roster yang akan berlaga di Eropa untuk Tottenham. Ini juga sangat menarik.